Selamat datang di channel video pembelajaran. Channel ini dibuat untuk anak didik agar dapat mengulangi materi pembelajaran, serta untuk Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Bab 11. Cahaya dan alat optik. A. Sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat antara lain, dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dilenturkan, dapat digabungkan, dapat merambat dalam ruang hampa, dan memiliki kecepatan 300 juta meter per sekon. Benda terbagi atas. 1. Sumber cahaya, dapat menghasilkan cahaya sendiri. 2. Benda gelap terbagi atas. Benda tembus cahaya. Benda tidak tembus cahaya. Benda bening. B. Pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya, hukum Snellius. Perhatikan gambar. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang cahaya, I, sama dengan sudut pantul cahaya, R, atau sudut AON sama dengan sudut NOB. 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Perhatikan gambar. Sifat bayangan pada cermin datar, maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. 2. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Bagian-bagian cermin cekung. Perhatikan gambar. OF sama dengan ruang I. FP sama dengan ruang 2. Peta hingga sama dengan ruang 3. Ota hingga sama dengan ruang 4. SU sama dengan sumbu utama. P sama dengan titik pusat kelengkungan cermin. F sama dengan titik fokus cermin. O sama dengan titik pusat optik. R sama dengan jari-jari cermin. F sama dengan jarak titik fokus cermin. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin. Lukisan bayangan pada cermin cekung. Benda di ruang 1 di depan cermin cekung. Perhatikan gambar. Sifat bayangan, maya, tegak, diperbesar, di ruang 4. Benda di ruang 2 di depan cermin cekung. Perhatikan gambar. Sifat bayangan, nyata, terbalik, diperbesar, di ruang 3. Benda di ruang 3 di depan cermin cekung. Perhatikan gambar. Sifat bayangan, nyata, terbalik, diperkecil, di ruang 2. Benda di titik fokus di depan cermin cekung. Perhatikan gambar. Sifat bayangan, nyata, di jauh tak terhingga. Benda di titik pusat di depan cermin cekung. Perhatikan gambar. Sifat bayangan, nyata, terbalik, sama besar, di titik P. Rumus cermin cekung. Perhatikan gambar. 1 per SO ditambah 1 per C sama dengan 1 per F. Atau 1 per SO ditambah 1 per C sama dengan 2 per R. M sama dengan harga mutlak dari SI per SO sama dengan harga mutlak dari HI per Ho. Keterangan. SO sama dengan jarak benda. SI sama dengan jarak bayangan. F sama dengan jarak fokus cermin cekung. R sama dengan jari-jari cermin cekung. Catatan, pada cermin cekung F dan R bernilai negatif. 3. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Bagian-bagian cermin cembung. Perhatikan gambar. OF sama dengan ruang 1. FP sama dengan ruang 2. P tak terhingga sama dengan ruang 3. O tak terhingga sama dengan ruang 4. SU sama dengan sumbu utama. P sama dengan titik pusat kelengkungan cermin.
F sama dengan titik fokus cermin. O sama dengan titik pusat optik. R sama dengan jari-jari cermin. F sama dengan jarak titik fokus cermin. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Perhatikan gambar. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. 2. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang menuju titik pusat cermin dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Lukisan bayangan pada cermin cembung. Perhatikan gambar. Sifat bayangan, maya, sama tegak, diperkecil, di ruang 1. Rumus cermin cembung. Perhatikan gambar. SO sama dengan jarak benda. SI sama dengan jarak bayangan. F sama dengan jarak fokus cermin cembung. R sama dengan jari-jari cermin cembung. Catatan, pada cermin cembung F dan R bernilai negatif. C. Pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias, OR per OS, selalu tetap. Tetapan ini disebut indeks bias. 1. Indeks bias suatu medium. Hubungan antara cepat rambat cahaya di udara, C1, cepat rambat cahaya di dalam kaca, C2, indeks bias udara, NU, dan indeks bias kaca, N2, dapat dinyatakan dengan rumus N2 per N1 sama dengan C1 per C2. Karena indeks bias udara NU sama dengan, maka N2 sama dengan C1 per C2. Hubungan panjang gelombang cahaya di udara, lambda 1, panjang gelombang cahaya dalam kaca, lambda 2, dan indeks bias kaca, N2, dapat dinyatakan dengan rumus N2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. 2. Pembiasan cahaya pada prisma. N1 N2 sama dengan garis normal. EF sama dengan sinar datang. GH sama dengan sinar bias. I sama dengan sudut datang. R sudut bias. Beta sudut pembias prisma. D sudut deviasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar dating dan sinar bias yang keluar dari prisma. Pemantulan sempurna pada prisma. Perhatikan gambar. Dispersi cahaya pada prisma. Perhatikan gambar. 3. Pembiasan cahaya pada lensa cembung. Perhatikan gambar. Bentuk lensa cembung ada 3 macam. 1. Cembung-cembung, dikonveks. 2. Cembung datar, plan konveks. 3. Cembung cekung, konkav konveks. Bagian-bagian lensa cembung. Perhatikan gambar. SU sama dengan sumbu utama. P sama dengan titik pusat kelengkungan lensa. F sama dengan titik fokus lensa. O sama dengan titik pusat optik. R sama dengan jari-jari lensa. F sama dengan jarak titik fokus lensa. OF sama dengan ruang 1. FP sama dengan ruang 2. Peta hingga sama dengan ruang 3. Ota hingga sama dengan ruang 4. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Perhatikan gambar. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1. 2. Sinar datang melalui titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Lukisan bayangan pada lensa cembung. Perhatikan gambar. Sifat bayangan. Maya, tegak, diperbesar, di ruang 4. Nyata, terbalik, diperbesar, di ruang 3. Nyata, di jauh tak hingga. Nyata, terbalik, sama besar, di titik P. Rumus lensa cembung. 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F.
1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2/R. M sama dengan harga mutlak 1/SO ditambah 1/SI sama dengan harga mutlak HI/HO. P sama dengan 1/F. P sama dengan kekuatan lensa, dioptri. SO sama dengan jarak benda. SI sama dengan jarak bayangan. F sama dengan jarak fokus lensa cembung. R sama dengan jari-jari lensa cembung. Catatan, pada lensa cembung F dan R bernilai positif. 4. Pembiasan cahaya pada lensa cekung. Perhatikan gambar. Bentuk lensa cekung ada 3 macam. 1. Cekung-cekung, bikonkav. 2. Cekung datar, plan konkav. 3. Cekung cembung, konveks konkav. Bagian-bagian lensa cekung. Perhatikan gambar. SU sama dengan sumbu utama. P sama dengan titik pusat kelengkungan lensa. F sama dengan titik fokus lensa. O sama dengan titik pusat optik. R sama dengan jari-jari lensa. F sama dengan jarak titik fokus lensa. OF sama dengan ruang 1. FP sama dengan ruang 2. Peta hingga sama dengan ruang 3. Ota hingga sama dengan ruang 4. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Perhatikan gambar. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F1. 2. Sinar datang menuju titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Lukisan bayangan pada lensa cekung. Perhatikan gambar. Sifat bayangan pada lensa cekung, maya, tegak, diperkecil, di ruang 1. Rumus lensa cekung. 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2/R. M sama dengan harga mutlak dari SI/SO sama dengan harga mutlak dari HI/HO. Kekuatan lensa. P sama dengan 1/F. P sama dengan kekuatan lensa satuannya dioptri. SO sama dengan jarak benda. SI sama dengan jarak bayangan. F sama dengan jarak fokus lensa cekung. R sama dengan jari-jari lensa cekung. Catatan, pada lensa cekung F dan R bernilai negatif. D. Mata. Perhatikan gambar. Kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih secara otomatis sesuai dengan jarak benda yang dilihat disebut daya akomodasi. Titik dekat mata normal sama dengan 25 cm, sedangkan titik jauhnya sama dengan tak terhingga. Diagram mata normal. Perhatikan gambar. Lukisan bayangan pada mata manusia. Sifat bayangan, nyata, terbaik, diperkecil, di ruang 2I. Cacat mata. 1. Hipermetropi. Perhatikan gambar. Lensa mata cenderung memipih sehingga bayangan jatuh di belakang retina. 2. Miopi. Perhatikan gambar. Lensa mata cenderung menebal sehingga bayangan jatuh di depan retina. 3. Presbiopi. Perhatikan gambar. Presbiopi dapat ditolong dengan memakai kacamata berlensa rangkap ganda bifokal. Lensa positif untuk melihat jarak dekat, dan lensa negatif untuk melihat jarak jauh. Perhatikan gambar. F. Mata burung. Perhatikan gambar. Mata burung elang memiliki bidang pandang yang lebih luas dibanding manusia, karena mata elang berada di samping kanan dan kiri kepala, dan memiliki penglihatan binokuler. Kelebihan mata binokuler, dapat memandang objek benda dari jarak yang sangat jauh dengan jelas. Lukisan bayangan pada mata burung. Perhatikan gambar. Lukisan bayangan pada mata burung. Sifat bayangan, nyata, terbaik, diperkecil, di ruang 2. G. Kamera.
Perhatikan gambar. Sifat bayangan pada kamera, nyata, terbalik, diperkecil, di ruang 2. Haji Lup, kaca pembesar. Lup digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Perhatikan gambar. Alat optik yang menggunakan 2 lensa atau lebih. Perhatikan gambar. 1. Mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Perhatikan gambar. Sifat bayangan, maya, terbalik, diperbesar. 2. Teleskop, teropong. A. Teleskop bumi, teropong medan. Digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi pada jarak jauh. Perhatikan gambar. B. Teleskop bintang. Digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa di langit. Perhatikan gambar. 3. Periskop. Digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Alat ini pada umumnya untuk perlengkapan kapal selam. Perhatikan gambar. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share.